Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 25 November 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama, Tribuners. Ribuan buruh se-Jawa Barat unjuk rasa di Gedung Sate menuntut kenaikan UMK dan mengawal sidang MK Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan buruh dari sejumlah serikat pekerja ini berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung pada hari ini, Kamis 25 November 2021. Mereka menyuarakan aspirasinya, diantaranya menolak UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota sampai sekira 10%. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan M. Syarif, jurnalis dari Tribun Jabar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Syarif. Ya, halo, selamat sore. Syarif, iya, bagaimana bisa Anda gambarkan situasi aksi unjuk rasa para buruh di depan Gedung Sate? Iya, oke. Seperti diketahui, ratusan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat itu barusan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate. Bahkan jumlahnya bisa sampai ribuan ya. Mereka melakukan aksi unjuk rasa dari mulai pukul 12 siang, kemudian mereka awalnya berkumpul dulu di Monumen Perjuangan, kemudian melakukan aksi long march sampai ke Gedung Sate, kemudian melakukan orasi-orasi di depan Gedung Sate. Kemudian mereka melakukan orasi bergantian dan kelompok-kelompok buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat lainnya pun ikut serta dan bergabung untuk melakukan aksi unjuk rasa ini. Ya, demikian. Ya, lalu berdasarkan pantauan Anda, apa saja tadi tuntutan para buruh ini? Ya, tuntutan para buruh ini adalah utamanya menolak Undang-Undang Cipta Kerja, dan mereka saat itu belum mendengar ya putusan dari MK yang dibacakan beberapa jam kemudian. Mereka saat itu mendesak MK untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian mereka pun menolak penetapan upah minimum yang didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut karena mereka menilainya sangat rendah kenaikannya hanya sampai 1,72%, karena mereka menggunakan dasar PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Kemudian mereka pun menuntut supaya bisa bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tapi sayangnya sampai akhir unjuk rasa mereka tidak bisa bertemu dengan gubernur karena gubernur berada di tempat yang lain. Namun setelah mereka mendapat informasi bahwa MK itu menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah inkonstitusional, mereka akhirnya ada sedikit euforia, kemudian berdoa bersama dan mereka bersyukur karena akhirnya tuntutan mereka sepertinya dikabulkan oleh MK. Ya, demikian. Iya, rekan Syarif. Lalu selain di Gedung Sate ini, apakah ada dari kumpulan para buruh yang melakukan unjuk rasa di Jawa Barat di wilayah lainnya? Ya, seperti diketahui sebelumnya memang beberapa hari lalu itu dari kelompok yang sama juga, yang lain, yaitu dari SPN, mereka melakukan unjuk rasa dengan tuntutan yang sama. Kemudian beberapa waktu lalu juga ada unjuk rasa yang sama di beberapa kota dan kabupaten, namun hari ini yang paling besar itu ada di Kota Bandung dan
terakhir itu seperti yang dilaporkan rekan kami dari Cianjur pun dilakukan unjuk rasa dengan tuntutan yang sama sampai menutup jalan utama antara Bandung dengan Cianjur. Kemudian hari ini pun salah satu serikat pekerja yaitu KSPSI Jabar itu mengirimkan masanya ke Jakarta untuk berunjuk rasa di sana di depan MK. Ya demikian. Baik, terima kasih rekan Syarif untuk laporan Anda langsung dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ribuan buruh yang bergabung dalam aliansi KSPI, SPSI pada hari ini Kamis 25 November 2021 menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga tuntutan terkait kenaikan upah. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun News. Ada rekan Danang Triatmojo yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Danang. Halo rekan Dia. Ya, berdasarkan pantauan Anda di lokasi unjuk rasa, bagaimana tadi bisa Anda gambarkan jalannya aksi buruh hari ini? Ya, aksi yang digelar para buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat secara umum berjalan kondusif. Tapi tadi sempat ada mobil komando para buruh yang sengaja ditabrakkan kawat berduri yang dibentangkan pihak kepolisian di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat. Namun aksi tersebut tak berbuntut panjang. Para buruh kembali menyampaikan aspirasinya. Tadi masa buruh juga sempat menyalakan suar warna-warni yang membuat kepulan asap di udara. Mereka melakukannya sambil mendengar para hakim konstitusi yang membaca pertimbangan terkait uji materi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disiarkan di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi. Siaran di kanal YouTube tersebut diperdengarkan melalui pengeras suara sambil dipandu oleh orator dari atas mobil komando. Para buruh juga serentak berdoa agar Hakim Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menyatakan optimismenya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan dibatalkan oleh MK karena terbukti tidak dibentuk melalui prosedur yang benar alias cacat formil. Demikian dia. Ya, bisa Anda sampaikan kepada kami tadi apa saja tuntutan para buruh dalam aksi kali ini? Ya, Presiden KSPSI Andi Gani Nanawea sebelumnya mengatakan terdapat 3 tuntutan dalam aksi buruh hari ini, termasuk mengenai kenaikan upah tahun 2022. Tuntutan pertama, KSPSI menolak formula penetapan upah minimum menggunakan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Mereka menuntut UMP tahun 2022 naik 7-10%, bukan seperti keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan kenaikan UMP tahun depan hanya rata 1,09%. Menurut Andi Gani, PP nomor 36 tahun 2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kini sedang diuji di MK. Atas hal itu, ia menilai tidak layak jika penetapan upah tetap memakai formula yang diatur PP 36 2021 lantaran proses pengujian aturan tersebut masih berproses di MK. Kedua, KSPSI meminta kepada MK yang sedang menggelar pembacaan putusan gugatan uji materi dan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dapat memuat keputusan yang adil bagi kepentingan masyarakat di Indonesia. Ketiga, para buruh juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum. Iya, rekan Danang, lalu setelah dari Patung Kuda ini apakah buruh masih melanjutkan aksinya? Ya, tadi masa aksi buruh yang mulanya menggelar aksi di kawasan sekitar pukul 13.30 bergeser ke depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan. Pergerakan ribuan buruh Balai Kota pada pukul 13.30 itu membuat satu ruas arus lalu lintas Jalan Medan Merdeka Selatan tertutup untuk kendaraan. Kendaraan yang sudah terlanjur mengarah ke Balai Kota diputar balikan oleh pihak kepolisian. Hal ini membuat satu arus lain Jalan Medan Merdeka Selatan tersendat. Adapun tujuan masa aksi buruh menggeruduk kantor Anies, lantaran sang kepala daerah DKI ini dinilai bisa menjadi cermin dan contoh bagi gubernur daerah lainnya di Indonesia. Anies diminta berani keluar dari aturan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan memihak kaum buruh. Presiden KSPSI Said Iqbal tadi secara tegas memberi waktu kepada Anies selama 3 kali 24 jam untuk mengubah atau mencabut SK Gubernur
tentang besaran kenaikan UMP tahun 2022 yang telah diterbitkan. Selama tenggat waktu tersebut, sudah harus diterbitkan SK baru yang menetapkan kenaikan UMP DKI tahun 2022 sebesar 4-5%. Bila dalam kurun waktu 3 kali 24 jam SK pengupahan DKI tak dicabut, para buruh bakal kembali menggelar aksi serupa di depan Balai Kota DKI. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Danang, jurnalis dari Tribun News melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Selatan Tribuners. Masa dari berbagai organisasi serta serikat buruh dan pekerja melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin pada hari ini, Kamis 25 November 2021. Mereka menyuarakan protes terhadap keputusan Dewan Pengupahan dan Gubernur Kalsel terkait upah minimum. Maksud kami upah minimum Provinsi UMP Kalsel tahun 2022. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Ahmad Maudodi, jurnalis Banjarmasin Post yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Maudodi. Baik rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan apa saja tadi tuntutan massa buruh dalam aksi unjuk rasa? Baik, dapat kami kabarkan di Jalan Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin ini buruh di Kalimantan Selatan yang tergabung di 3 organisasi dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa sekitar pukul 10 WITA tadi siang. Ini mereka kembali menyuarakan terkait protesnya keputusan Gubernur dan Dewan Pengupahan Kalimantan Selatan yang sebelumnya menetapkan kenaikan UMP Kalimantan Selatan tahun 2022 ini hanya sebesar 1,01%. Mereka menggelar aksi ini di Jalan Lambung Mangkurat, tepatnya di depan kantor DPRD Provinsi Kalsel. Karena itu arus lalu lintas di jalan protokol ini sempat direkayasa sehingga para pengguna jalan ini diarahkan ke jalur lainnya untuk memutar. Begitu deh. Ya, lalu apakah sudah ada perwakilan dari pemerintah atau DPRD yang menemui massa pengunjuk rasa hari ini? Baik, massa pengunjuk rasa tadi sempat ditemui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Bapak Suswansa, dan juga Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel, Bapak Firman Yusi. Namun mereka ini menolak hanya ditemui oleh 2 orang tersebut. Pasalnya mereka meminta dan bersikeras untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kalsel Haji Sabiri Nur untuk menyampaikan protes mereka serta meminta Gubernur untuk mencabut SK penetapan kenaikan UMP Kalsel 2022 ini hanya 1,01%. Begitu deh. Iya, rekan Maudodi, lalu apakah saat ini masa aksi masih bertahan di lokasi aksi unjuk rasa? Baik, dari pantauan kami tadi hingga kurang lebih pukul 16 WITA ini masih ada sebagian masa aksi yang bertahan meskipun mayoritas tadi sudah meninggalkan lokasi karena tadi sempat para perwakilan massa ini mengikuti audiensi dengan pejabat provinsi dan anggota DPRD. Ini mereka dijanjikan untuk dijadwalkan bertemu langsung dengan Gubernur dalam 1-2 hari ke depan, sehingga mayoritas dari masa pengunjuk rasa juga ditambah dengan hasil keputusan MK, mereka banyak yang sudah meninggalkan lokasi. Namun mereka tetap bersikeras agar Gubernur Kalsel ini memanfaatkan kewenangan otonomi daerahnya untuk bisa meningkatkan UMP, tidak hanya mengikuti alur yang ditetapkan pemerintah pusat. Demikian. Ya, baik. Tribuners, rekan Maudodi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Ketua Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia Kalsel, ada Yuyun Indarto. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Yang pasti 3 elemen kita, Aliansi Pekerja Buruh Banua, turun kembali, hanya satu tujuan, Gubernur harus hadir dan menganulir surat keputusannya tentang upah minimum.
bahwa itu sudah kita teriakkan 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Ya tolonglah didengar. Karena apa? Jangan Dewan Pengupahan Provinsi dan bahkan gubernur sendiri jadi stempelnya pusat gitu. Kita tidak menginginkan itu. Sama aja, nggak perlu ada kewenangan daerah kalau seperti itu. Nah, buat apa juga buruh dinaikkan di Kalimantan Selatan hanya 1,01%? Buat apa? Ya kami tantang balik aja, sudah nggak usah naik. Dengan catatan harga-harga barang khususnya sembako tidak naik. Berani nggak? Tantangan kami kaum buruh diterima oleh pemerintah ini. Kita beralih ke Papua. Upah minimum kota atau UMK Jayapura dipastikan akan mengikuti penetapan besaran upah minimum provinsi atau UMP Papua. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Joni Na, kepada Tribun Papua.com pada Rabu 24 November lalu. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Papua, ada rekan Aldi Bimantara yang sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Aldi. Iya, halo Dea dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Dilaporkan besaran UMK Kota Jayapura akan mengikuti UMP Provinsi Papua, di mana ini Dea naik sebesar 1,29% menjadi Rp3.561.932. Dea dan juga Tribuners, saat saya berkesempatan mewawancarai Kepala Disnaker Kota Jayapura, Joni Naa, terkait penetapan UMK yang disesuaikan dengan UMP Provinsi Papua ini, dirinya mengatakan pihaknya hanya tinggal menunggu surat dari Gubernur Papua, Lukas NMB, dan nantinya akan langsung ditindaklanjuti dari Pemkot Jayapura kepada pihak perusahaan yang ada di Kota Jayapura. Dea. Iya, lalu Aldi, bagaimana respon dari organisasi Perserikatan Pekerja terkait rencana penetapan UMK Jayapura ini yang akan mengikuti UMP Provinsi Papua? Ya, baik, memang Dea, berdasarkan wawancara saya bersama Kepala Disnaker Kota Jayapura, Joni Naa, yang mengaku bahwa memang terkait penetapan UMK Kota Jayapura ini ada organisasi ataupun perhimpunan pekerja di Papua, khususnya di Kota Jayapura, yang meminta UMP ataupun UMK ini dinaikkan sebesar 10% dari permintaannya sebelumnya yang hanya 8,5% saja, begitu Dea. Namun ini ditanggapi oleh pihak Disnaker sendiri sebagai suatu usulan, namun dikatakannya memang dalam penetapan besaran UMP ataupun UMK ini, tentu pihaknya melibatkan berbagai pihak dengan bermacam pertimbangan, begitu dikatakannya memang apabila dipenuhi permintaan tersebut dengan melihat kondisi perusahaan yang masih belum stabil di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya akan berpotensi terjadinya PHK dan menimbulkan masalah baru yakni pengangguran. Dea. Ya baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Disnaker Kota Jayapura, Joni Naa. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Dinas Perindako itu sudah merupakan tugas rutin yang dilakukan setiap minggu. Jadi ini setiap minggu dilakukan pemantauan harga bapok. Jadi untuk minggu ini, karena ini hari Rabu, itu nanti besok hari Kamis baru hasilnya disampaikan ke Kepala Dinas, Perindakop dan UKM Kota Jayapura untuk ditandatangani, dan setiap minggu itu dikirim ke RRI, dibacakan di RRI setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat pagi sesuai dengan yang dijadwalkan, setiap Jumat pagi dibacakan di RRI. Perkembangan harga bahan pokok setiap hari, dan itu dilaporkan setiap minggu. Setiap minggu pada hari Jumat dibacakan di RRI. Jadi hari Kamis itu besok baru untuk minggu ini punya keluar. Kaitannya dengan Natal, iya. Biasanya pemerintah kota nanti akan melakukan pemantauan langsung di lapangan harga bapok, dilakukan pemantauan langsung di lapangan di pasar-pasar yang akan nanti dijadwalkan atau ditentukan kemudian di Kota Jayapura. Dari Papua kita menuju ke Kalimantan Utara. Upah minimum Kabupaten Malinau tahun 2022 mendatang ditetapkan senilai Rp3.248.279.000. Apindo dan Serikat Pekerja di Malinau sepakat menggunakan indikator inflasi Kabupaten Bulungan, sebab indikasi dan keadaan ekonomi dinilai memiliki sejumlah kemiripan.
Selengkapnya akan disampaikan rekan Muhammad Supri, jurnalis Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Supri. Halo rekan Dea. Rekan Supri, bisa Anda jelaskan kepada kami apa sebenarnya pertimbangan kenaikan UMK 2022 di Malinau? Baik, sama seperti sebelumnya dilaporkan bahwa ada kenaikan sekira 1,96% dari tahun lalu. Diketahui pada tahun 2021 lalu upah minimum Kabupaten Malinau sebesar senilai Rp3.185.837, sama seperti tahun 2020 lalu. Artinya pada tahun 2021 atau tahun lalu tidak mengalami kenaikan, sehingga dipastikan tahun ini mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil rapat yang difasilitasi oleh Disnaker Kabupaten Malinau bersama Apindo, Serikat Pekerja, dan sejumlah struktur dalam Dewan Pengupahan menyepakati bahwa indikator yang digunakan adalah indikator inflasi kabupaten kota di Kaltara, yakni yang menjadi pilihan ada dua, yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Apindo dan Serikat Pekerja menyepakati bahwa untuk kadar inflasi menggunakan indikator inflasi di Kabupaten Bulungan karena ada kemiripan dari segi letak geografis wilayah, kemudian dinilai menguntungkan bagi pekerja dan pemberi kerja atau dalam hal ini perusahaan karena terjadi ada kenaikan. Berdasarkan hasil penetapan tadi disepakati bahwa upah minimum Kabupaten Malinau tahun 2022 disepakati sebesar Rp3.248.279, naik sekira 1,96% atau senilai Rp62.442, rekan dia. Ya, rekan Supri, lalu apa sebenarnya pertimbangannya? Tadi juga Anda sebutkan ya bahwa indikator inflasi ini menggunakan data dari kabupaten tetangga berarti ya. Bagaimana sebenarnya? Baik, untuk di Kalimantan Utara sendiri, rekan Dea, karena provinsi baru dan hanya ada 2 dari 5 kabupaten kota di Kaltara, hanya ada 2 kota atau kabupaten kota di Kaltara yang dijadikan sampel inflasi, yakni Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Sebelumnya, pada tahun sebelumnya, Dewan Pengupahan, dalam hal ini struktur Dewan Pengupahan, telah menjadikan indikator inflasi di Kota Tarakan. Namun untuk pilihan berdasarkan hasil kesepakatan berdasarkan formula PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan, bahwa indikator antara 2 indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi diserahkan kepada pihak-pihak yang dalam hal ini Serikat Pekerja dan Apindo untuk memutuskan mana formula yang paling terbaik dari 2 indikator tersebut. Berdasarkan hasil rapat disepakati bahwa indikator Kabupaten Bulungan dari segi memiliki kemiripan dari segi letak geografis dan kondisi ekonomi dan dinilai menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini ada kenaikan yang dari pihak Apindo sendiri mengaku bahwa kenaikan tersebut tidak dipermasalahkan dan merupakan hal yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan pekerjaannya. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari Serikat Pekerja atau Apindo terkait hal ini? Baik, dari Serikat Pekerja sendiri memang menilai bahwa upah yang ada saat ini yakni sekira senilai Rp3.248.279 tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak di Kabupaten Malinau. Berdasarkan hasil survei Serikat Pekerja di Kabupaten Malinau, untuk upah minimum di Kabupaten Malinau upah layak hidup dikisarkan antara 5 sampai 6 juta rupiah. Dalam hal ini saat ini masih berkisar di angka 3,2 juta rupiah, dinilai jauh dari upah layak untuk pekerja di Kabupaten Malinau. Sedangkan hasil penetapan tadi sama-sama menyepakati bahwa terjadi kenaikan Rp62.000. Dari Apindo sendiri menilai bahwa Serikat Pekerja harusnya juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, yakni pemulihan ekonomi, di mana ada 2 indikator utama yang dijadikan pertimbangan, yakni agar pekerja masih dapat menikmati pekerjaan dengan kenaikan upah minimum kabupaten dan peluang usaha atau potensi usaha juga di Kabupaten Malinau
terbuka luas karena tidak membebani upah minimum, tidak membebani perusahaan dalam hal mengupah pekerjanya. Demikian dia. Ya, baik. Terima kasih rekan Supri untuk laporan Anda langsung dari Malinau, Kalimantan Utara. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan jeda sejenak. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan Live Update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 di Kompleks Dikbudristek, Senayan, Jakarta. Bertindak sebagai pembina upacara, Nadiem Makarim mengenakan busana adat Ulos Mandailing, Sumatera Utara. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun News. Ada rekan Fahdi Falevi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Fahdi. Halo Dia.
Ya, rekan Fahdi, Mendikbudristek Ya, Nadiem Makarim ya dalam upacara ini bertindak sebagai pembina. Apa pesan yang disampaikan oleh Nadiem saat itu? Ya, dia tadi Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam sambutannya mengajak para guru untuk menyukseskan gerakan Merdeka Belajar. Menurut Nadiem, gerakan Merdeka Belajar hidup dalam setiap insan guru yang punya keberanian. Dirinya juga mengapresiasi guru yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Menurut Nadiem, meski menghadapi banyak keterbatasan, namun para guru mampu melakukan banyak inovasi dalam pembelajaran di tengah keterbatasan ini. Demikian. Ya, Fadil, lalu apa upaya Kemendikbudristek untuk memberikan kesejahteraan kepada guru? Ya, tadi Nadiem mengatakan bahwa tahun depan Kemendikbudristek akan meluncurkan berbagai macam program untuk guru. Dirinya juga berjanji akan kembali menggelar rekrutmen ASN P3K untuk guru honorer. Selain itu, Nadiem juga berjanji Kemendikbudristek akan mengeluarkan platform teknologi yang membantu pembelajaran. Iya, lalu tadi juga sempat mendapatkan informasi ya bahwa Nadiem sempat memberikan penghargaan Satya Lencana Kebudayaan. Siapa saja tokoh yang mendapatkan penghargaan tersebut saat upacara tadi? Ya, tadi ada 2 tokoh yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebudayaan. Yang pertama adalah budayawan Deddy Mulyadi. Kita tahu Deddy Mulyadi adalah politikus Partai Golkar. Dirinya dianggap berjasa karena di bidang kebudayaan karena berhasil menata pembangunan berbasis kearifan lokal melalui pembangunan Taman Air Mancur Sri Baduga Maharaja, lalu Balai Panyawangan di Orama Sunda, dan Indung Rahayu Wayang Nusantara. Kemudian yang kedua yang mendapatkan penghargaan adalah Raden Tani Wijayanata Kusuma karena berhasil mendirikan perguruan pencaksilat dan lingkungan seni Pajajaran. Demikian ya. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun News, Fahdi Falevi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Ribuan guru dari 20 wilayah kecamatan se-Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan memperingati puncak Hari Ulang Tahun ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan Hari Guru Nasional 2021 di Stadion Demang Lehman, Jalan SMPN 3 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura pada hari ini Kamis 25 November 2021. Dalam kesempatan ini Bupati Banjar Saidi Mansur Didaulat menyerahkan plakat penghargaan dan uang pembinaan bagi para guru yang berdedikasi dalam dunia pendidikan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Muhtar Wahid, jurnalis Banjarmasin Post yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Muhtar. Halo rekan Mita. Iya, rekan Muhtar, silakan dari hasil pantauan Anda tadi bagaimana bisa Anda gambarkan situasi peringatan Hari Guru Nasional di Kabupaten Banjar? Baik rekan Mita, kami menghadiri acara puncak peringatan HUT ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia di Kabupaten Banjar dan sekaligus Hari Guru Nasional 2021. Hadir Pak Bupati beserta istrinya, kemudian juga Wakil Bupati
Banjar, forum koordinasi pimpinan daerah, ada Kapolres, kemudian Kasih Intel Kajari, kemudian ada juga perwakilan Dandim 1006 Banjar. Kemudian dihadiri ribuan guru, itu benar karena PGRI mendatangkan seluruh guru yang ada di 20 kecamatan Kabupaten Banjar duduk di tribun Stadion Demang Lehman. Nah, saat itu juga diserahkan sejumlah acara kegiatannya, maksud kami sebelum penyerahan plakat penghargaan bagi guru berdedikasi dan berintegrasi serta bertanggung jawab, ada potong nasi tumpeng yang dilakukan oleh Pak Bupati, diserahkan kepada Ketua PGRI Kabupaten Banjar, Zainal Arifin. Demikian. Iya. Lalu Ya. apa rencana pemerintah yang disampaikan saat upacara peringatan HUT PGRI ini, dan juga apakah perwakilan dari anggota PGRI juga sempat menyampaikan kehendak mereka, kehendak dari PGRI se-Kabupaten Banjar? Rekan Muhtar. Baik rekan Dia, memang saat acara itu ada sambutan ya Ketua PGRI Kabupaten Banjar Pak Zainal Arifin. Beliau menyampaikan unek-unek ya para guru yang ingin tunjangan insentif daerah yang selama 10 tahun informasinya tidak pernah naik. Nah, tunjangan itu saben bulan dibayar Rp300.000 dari semua golongan. Nah, mereka menginginkan agar tunjangan daerah itu dinaikkan. Oleh Bupati, hal itu diamini karena situasi kondisi pandemi COVID sehingga seluruh anggaran difokuskan pada penanganan COVID. Tapi Pak Bupati Banjar, Haji Saidi Mansur menjanjikan pada tahun anggaran 2003 akan direalisasikan keinginan para guru se-Kabupaten Banjar untuk tunjangan insentif daerahnya naik. Kemudian juga Pak Bupati mengucapkan terima kasih setelah membacakan sambutan Menteri ya. Beliau menyampaikan terima kasih karena guru se-Kabupaten Banjar sudah berdedikasi dan integrasi mencerdaskan warga Kabupaten Banjar untuk mewujudkan Kabupaten Banjar maju, mandiri, dan agamis. Demikian Dia Mita. Baik, Tribuners, rekan Muhtar juga sudah mendapatkan keterangan dari Ketua PGRI Kabupaten Banjar, Zainal Arifin. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Nah Pak, bisa dijelaskan Pak persiapannya apa aja nih? Untuk persiapan PGRI Kabupaten Banjar sudah mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya ada lomba-lomba yang diikuti oleh guru di Kabupaten Banjar. Kemudian ada pemberian penghargaan untuk guru yang berprestasi serta untuk guru yang bertugas di daerah tertinggal. Guru berprestasi di daerah tertinggal. Siapa bisa disebutkan Pak? Namanya dari SD mana? Namanya, mohon maaf kami masih belum memegang datanya lah apalah. Sudah ada datanya ya. Cuma kami belum hafal misalnya. Oh, oke. Jadi itu guru tersebut berdedikasi untuk bertugas di daerah terpencil. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945 atau istilah lainnya inskonstitusional bersyarat. Hal tersebut sebagaimana dilihat dalam sidang pengucapan putusan terkait Undang-Undang Cipta Kerja oleh para hakim mahkamah. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun News, ada rekan Reza Denny Saputra yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Reza. Halo Dea, rekan Dea. Selamat sore. Iya, selamat sore rekan Reza. Untuk awal ini bisa Anda jelaskan terlebih dahulu bagaimana jalannya sidang pembacaan putusan soal uji formil dan juga material Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Baik Dea, benar sekali bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan terkait gugatan uji formil dan material soal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Ya seperti tahu bahwa sidang bacaan putusan dilakukan pada pukul 10.45 dan pembacaan putusan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, Hakim anggota Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sebagaimana diketahui bahwa benar sekali bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan tidak konstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangannya yakni karena undang-undang ini pembentukannya tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru atau merupakan revisi. Terus kemudian Mahkamah juga menilai bahwa undang-undang ini tidak memegang asas keterbukaan kepada publik. Karena menurut pasal 96 ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2011 akses terhadap undang-undang itu diharuskan untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan dan tertulis, demikian dikatakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian Dea. Iya, siapa saja pemohon dalam uji formil dan material dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini? Baik Dea, bisa diinformasikan bahwa pemohon dalam uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya ada banyak gugatan. Tapi yang dibacakan pertama itu gugatan nomor 91/PUU strip 18/2020. Ada sebanyak 5 pemohon dari gugatan ini. Ada seorang karyawan swasta bernama Hakimi Irawan Bangkit Pamungkas, kemudian seorang pelajar bernama Novita Widiana, lalu 3 orang mahasiswa, Elindia Sulistiowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito. Kelimanya itu melakukan menggugat uji formil terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian Dea. Ya Reza, berarti benar ya Undang-Undang Cipta Kerja ini telah dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Lalu apa perintah dari MK kepada pemerintah soal ini? Baik, MK sendiri setelah menyatakan bahwa undang-undang ini adalah inkonstitusional, langsung memerintahkan kepada pemerintah dan juga DPR untuk memperbaiki undang-undang ini dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun. Jika dalam 2 tahun itu tidak diperbaiki, maka status secara otomatis Undang-Undang Cipta Kerja ini berstatus inkonstitusional permanen. Adapun Hakim MK, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan bahwa tidak boleh ada peraturan pengganti undang-undang ini selama 2 tahun itu. Dan juga Hakim MK juga menyatakan bahwa selama 2 tahun sejak putusan dibacakan, Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku sebagaimana adanya. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News, Reza Denny, untuk laporan Anda langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Beralih ke informasi berikutnya.
Detasmen Gegana Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah atau BRIMOB Polda Sultra menggelar simulasi penangkapan teroris. Simulasi ini dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Komandan Gegana BRIMOB Polda Sultra AKP I Gusti Komang Sulastra. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Fadli Aksar, jurnalis dari Tribun News Sultra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fadli. Ya, halo Dea. Rekan Fadli, bisa Anda informasikan kapan dan di mana tim Gegana BRIMOB Polda Sultra ini menggelar simulasi penangkapan teroris? Iya, baik. Simulasi penangkapan teroris ini dilakukan di perumahan elit Citraland Kendari di Jalan Z.A. Sugianto, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis pagi tadi. Pemilihan tempat ini sebenarnya menurut Dansat BRIMOB Polda Sultra, Kombes Pol Adar Sinaga, bahwa sebenarnya pemilihan tempat ini tidak secara khusus dipilih untuk menjadi tempat latihan, karena setiap tempat itu bahkan semua tempat berpotensi untuk terjadinya tindakan terorisme atau kejahatan dengan senjata api dan bahan peledak. Begitu ya. Iya, lalu berapa jumlah personel yang dilibatkan dan apa saja yang digunakan dalam simulasi ini? Iya, untuk personil sendiri dalam simulasi penangkapan teroris ini melibatkan 80 atau maksud kami 90 personil Detasemen Gegana Sat BRIMOB Polda Sulawesi Tenggara, di mana mereka menghabiskan 800 peluru hampa, kemudian mengenakan 29 pucuk senjata, 10 kendaraan dan alat taktis. Demikian dia. Iya, rekan Fadli, bisa Anda gambarkan tadi bagaimana jalannya simulasi penangkapan teroris ini? Ya, simulasi penangkapan teroris ini diskenariokan bahwa dari informasi intelijen ada sekelompok teroris ingin membuat teror atau ingin menyerang objek vital dan kantor pemerintahan di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan informasi itu, kemudian tim Gegana BRIMOB Polda Sultra melakukan observasi atau pemantauan dan mengintai serta membuntuti para terduga teroris tersebut. Kemudian 2 teroris kemudian berhasil ditangkap, namun sisanya mereka berhasil melarikan diri menuju ke perumahan elit Citraland Kendari. Saat di Citraland, para tim Gegana kemudian menerjunkan sharpshooter atau tim yang bertindak untuk melakukan penembakan terhadap para teroris tersebut. Kemudian para teroris tersebut kemudian menembak secara brutal dan meledakkan 2 bom untuk membuat situasi menjadi panik. Kontak senjata pun terjadi, kemudian para teroris kemudian terdesak dan lari ke wahana permainan air atau waterbomb. Disitulah para teroris kemudian menyekap atau menawan dua orang dan beberapa pengunjung di waterbomb. Selanjutnya kemudian tim Gegana melakukan penangkapan dan membebaskan tawanan tersebut hingga 5 orang teroris kemudian ditembak mati. Begitu, Dea. Iya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Fadli bersama Dansat BRIMOB Polda Sultra, Kombes Pol Adar Sinaga selengkapnya. Gegana melaksanakan latihan yang rutin dilaksanakan setiap bulan untuk memberikan kemampuan pengetahuan dan koordinasi antar unit untuk melakukan sebuah penanganan terhadap suatu
tindakan serangan teroris maupun pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api dan peledak. Kenapa kita pilih tempat ini? Memang semua tempat bisa memiliki potensi. Kita menilainya untuk beberapa tempat yang mungkin saja satu peristiwa penyerangan terjadi. Apakah bagian ini, kegiatan ini juga merupakan simulasi untuk menjelang Natal dan Tahun Baru, Pak, tahun ini? Ya, ini karena kegiatan rutin, semua waktu bisa menjadi satu potensi terhadap satu kejadian serangan, sehingga setiap saat bisa kita siapkan kapanpun atau apabila dibutuhkan. Kenapa memilih tempat ini, Pak, Citraland ini? Sekali lagi tempat ini dipilih, semua tempat berpotensi terjadinya penyerangan, sehingga tidak ada satu tempat khusus, tapi semua tempat latihan bisa kita coba untuk simulasikan, di mana kita membangun atau membuat para prajurit terampil menghadapi di setiap situasi. Jumlah personilnya, Pak, yang terlibat dalam latihan ini? 90 personil. Nanti teknisnya seperti apa? Ya. Nanti teknis penanganannya seperti apa ini? Penanganannya skenario-nya adalah adanya penyerangan yang diduga informasi yang kuat bahwa penyerangan itu menggunakan senjata api dan bahan peledak. Tribuners, kami akan kembali sesaat lagi dengan kabar pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Kembali di live update, kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Video adu jotos oknum TNI dan Polri di Kota Ambon sempat viral di media sosial. Kejadian itu terjadi di pos lalu lintas Mutiara, kawasan Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Untuk menyelesaikan perseteruan yang sempat terjadi itu, ketiganya pun dipertemukan. Selengkapnya akan disampaikan rekan Alvin Risanto, jurnalis Tribun Ambon yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Alvin. Halo rekan Dea. Halo Tribuners. Ya rekan Alvin, bisa Anda informasikan kepada kami terlebih dahulu kronologis kejadian adu jotos antara oknum TNI dan juga polisi itu? Ya, baik rekan Dea, baik Tribuners. Untuk kronologis awalnya itu terjadi pada hari Rabu sore, di mana kedua oknum polisi ini, yaitu Bribka Z dan Bribka N, sedang mengatur arus lalu lintas di kawasan Pos Mutiara, Desa Batu Merah. Namun pada saat melaksanakan proses pengaturan arus lalu lintas, mereka mendapat salah seorang warga yang mengenakan sepeda motor, tidak memakai plat nomor belakang. Langsung mereka melakukan penahanan, dan di saat itu juga warga ini juga memanggil atau menelpon saudaranya yang kebetulan yang mempunyai motor tersebut. Langsung saudaranya yang beranggota ini langsung datang untuk menyelesaikan perkara ini. Namun tidak tahu kenapa adu jotos itu pun langsung terjadi pada saat di situ, dan pada saat itu juga langsung mereka diamankan di POM Batu Beja. Begitu rekan Dea. Ya, lalu kabarnya ketiga oknum yang terlibat perseteruan ini sudah dipertemukan ya. Apakah saat dipertemukan itu kasus tersebut sudah diselesaikan juga? Ya, untuk memang pada saat pertemuan ini, pada saat mereka aksi mereka viral, langsung diangkat oleh komandan mereka, dipanggil ke POM di Batu Meja. Mereka langsung dipertemukan di sana, dimediasi, dicari duduk permasalahannya seperti apa. Terus pada saat setelah hampir 3 jam dimediasi di sana, sekitar pukul 9:30 barulah mereka dikeluarkan untuk saling bermaafan di depan awak media. Dan proses pemaafan itu juga langsung ditemani oleh petinggi pejabat TNI Polri, di mana di situ ada Dan POM, dan juga ada Kabid Humas Polda Maluku, dan juga ada Kadif Propam Polda Maluku, dan juga di situ ada Kapendam dari Patibura sendiri. Dan proses pemaafan pun terjadi di situ. Dan untuk tetapi untuk proses penindakan kepada mereka tetap dijalankan di kesatuan masing-masing. Begitu rekan Dea. Iya, berarti rekan Alvin saat ini mereka sudah berdamai, namun tetap ada ya nanti hukuman untuk oknum TNI dan juga polisi yang sempat terlibat baku hantam tersebut. Ya, memang sudah berdamai saat ini, sudah tidak ada lagi masalah antara TNI dengan Polri. Dan pada saat tadi sempat saya wawancara kepada Pangdam Patimura Ambon, bahwa beliau menyatakan bahwa hari ini proses untuk Bribka BL sedang dilangsungkan pemeriksaan terkait masalah ini di pos militer di POM Patimura Ambon. Dan juga Polda juga menyempatkan bahwa kedua anggota ini juga sudah sedang diperiksa di Propam Polresta Pulau Ambon. Dan untuk lebih lanjut lagi, kalau misalnya ada yang salah
akan nanti diproses sesuai hukum dari kepolisian atau militer sendiri. Begitu rekan ya. Baik, dan Tribuners berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Alvin bersama Pangdam 16 Patimura Maijen Bambang Ismawan dan juga Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri selengkapnya. Nah, yang pertama dengan kejadian itu tentu kita bisa menyesalkan kejadian itulah. Bisa kita menyesalkan kenapa itu terjadi. Tetapi juga ada hikmah di balik sesuatu. Ya kan, artinya kita bisa belajar karena bagaimanapun pengalaman adalah guru yang terbaik. Kemudian bagaimana kita bertekad dengan terjadinya hal yang demikian, tidak terjadi lagi hal serupa di kemudian hari. Jadi yakin bahwa yang disampaikan Kapolri betul. Jadi kita akan pendisiplinan pada anggota kita. Jadi supaya tidak terjadi lagi. Bahwa kita adalah, saya dengan Pak Kapolda itu ya kakak saya. Kita bersaudara, begitu juga yang di lapangan. Jadi tidak boleh ada lagi terjadi mungkin kayak kasus seperti yang kemarin sore. Halo. Pemuda 21 tahun bernama Diki Firmansyah, warga Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang, diamankan anggota pidana khusus Satreskrim Polrestabes Palembang. Pasalnya, ia nekat menyebarkan video syur mantan kekasihnya sendiri. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Sripolku, ada Andika Wijaya yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Andika. Halo rekan Dea. Ya rekan Andika, apakah benar ada seorang pemuda di kota Palembang ini yang nekat menyebarkan video syur mantan kekasihnya sendiri? Jadi benar, pemuda itu adalah Diki. Dirinya nekat ingin menyebarkan video mantan kekasihnya yakni AP. Ini lantaran mereka yang udah lama berpacaran selama 4 tahun, hubungannya pun putus. Dan saat pelaku Diki ingin melanjutkan hubungannya kembali, korban AP pun tak mau lagi, begitu kan ya. Iya, lalu bagaimana pelaku ini akan menyebarkan video syur apa ya kekasihnya itu? Berarti pelaku belum sempat menyebarkan atau bagaimana? Pelaku pun baru mengancam video itu selama mereka berpacaran selama 4 tahun. Mereka pun kedua kekasih ini sempat melakukan hubungan terlarang layaknya suami istri. Dan saat hubungan itu terjadi, diam-diam pelaku Diki merekam video syur tersebut. Oleh pelaku Diki yang masih menyimpan rasa sayang kepada AP pun nekat mengancam AP jika AP tak mau lanjut lagi berhubungan dengan pelaku, begitu rekan Dea. Iya, lalu rekan Andika, bagaimana akhirnya pelaku bisa ditangkap dan juga apakah sudah ada pasal hukuman yang menjerat pelaku ini? Pelaku pun berhasil ditangkap lantaran korban usai diancam oleh pelaku melaporkan laporan tersebut ke Polrestabes Palembang. Lalu oleh unit Pitsus Polresta Palembang langsung ditindaklanjuti dan pelaku pun berhasil ditangkap saat berada di rumahnya. Dan atas ulahnya pelaku terancam pasal 27 ayat 1 dan pasal 30 ayat 1 tentang Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Andika juga sudah sempat mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi terkait kasus ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Ditangkap di mana, Bang? Di depan stis. Di mana? Di depan stis Ipon. Kau sehari-hari apa? Gawe? Kuliah? Nganggur. Nganggur? Iya. Cewek kau nih? Gawe. Gawe. Ngapa kau sebar? Dia nak tanggung jawab. Tanggung jawab? Ngapa dia nak putus? Putus? Entah kalau putus, kayak takutnya dia berbuntut panjang. Namanya dia minta putus sama. Iya. Yeah. Kalau putus? Bukan, cuman dia ngomong katanya bakal balik lagi. Balik lagi apa? Balik lagi ke aku, cak itu, Pak. Minta tanggung jawab. Jadi kau lah putus? Iya, cuman dia bakal balik lagi, cak itu. Ya, kalau kau kesel, kau sebari? Iya lah, itulah aku langsung berniat nak nikahi dia tuh. Nyebar ke di keluarganya baik. Berapa lama ini video itu? Video itu disimpannya, Pak. Iya, panjang waktunya.
Durasinya nggak sampai 20 detik. Nggak sampai 20 detik? Kamu megang Facebook tuh lah berapa lama? 2 tahun. Hah? 2 tahun. Putusnya kapan? Bulan 8. Kita beralih ke Jawa Tengah. Bos kuliner di kota Solo berinisial HDC ditangkap polisi lantaran mencabuli anak buahnya yang masih di bawah umur. Pelaku terancam dijerat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kini kepolisian juga masih melakukan penyelidikan adanya dugaan pelanggaran lain yang dilakukan pelaku. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Agil Tri, jurnalis Tribun Solo yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Agil. Ya, halo dia. Rekan Agil, bisa Anda informasikan terlebih dahulu kepada kami bagaimana sebenarnya kronologi aksi pencabulan ini bisa terjadi? Ya, kasus pencabulan anak di bawah umur terjadi di Banjarsari, Kota Solo, yang mana melibatkan sebuah pemilik dari industri kuliner yang ada di Kota Solo beserta anak buahnya atau karyawannya yang masih berusia 17 tahun. Dari keterangan pihak kepolisian sendiri, hubungan antara pelaku dan korban terjadi sejak bulan Juni lalu, yang mana saat itu korban diterima kerja di tempat perusahaan pelaku. Namun seiring berjalannya waktu, pelaku mengaku memiliki ketertarikan terhadap korban hingga akhirnya pelaku mengajak korban ke sebuah kafe, dan kemudian pelaku juga menawari minuman keras, serta di sana pelaku juga menjanjikan akan membantu korban masalah keuangan serta jenjang pendidikannya. Usai dari kafe tersebut, pelaku kemudian hendak mengantarkan pulang ke rumah, namun sampainya di tengah jalan, pelaku menghentikan laju kendaraannya dan mencabuli korban di dalam mobil milik pelaku jenis sedan BMW. Ya, lalu rekan Agil, apa modus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku ini dan bagaimana aksi tersebut bisa terbongkar? Ya, modusnya sendiri karena memang pelaku memiliki ketertarikan dengan korban, serta pelaku juga memberikan iming-iming berupa membantu untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dialami oleh korban, serta pelaku juga akan memberikan jenjang pendidikan untuk korban, yang mana korban baru saja lulus dan akan memasuki jenjang pendidikan untuk ke universitas tinggi. Dan pelaku sendiri juga memberikan minuman keras untuk korban, yang mana ini juga menjadi masalah lain, atau polisi juga memberikan pasal yang lain kepada pelaku karena memberikan atau membiarkan anak di bawah umur mengkonsumsi minuman keras. Iya, lalu apakah saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, rekan Agil, dan apakah juga sudah ada pasal hukum yang menjerat pelaku? Ya, bahwasanya kasus ini terkuak dari korban yang melaporkan ke orang tuanya, lalu orang tua korban mendatangi Polresta Surakarta untuk untuk melapor. Dan dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, pihak kepolisian langsung mengamankan pelaku berinisial HDC, warga Banjarsari, Kota Solo. Dan dari keterangan Kapolresta Solo, Kombes Pol Adi Sapri Simanjuntak, bahwasanya saat ini pelaku terancam 3 pasal, yaitu pasal 81, pasal 82, dan maupun pasal 89 dengan ancaman masing-masing pasal maksimal 10 tahun dan maksud kami maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, pihak kepolisian juga tengah mengembangkan kasus ini terkait dengan pelaku mempekerjakan anak di bawah umur. Ya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak terkait hal ini yang sudah berhasil didapatkan oleh rekan Agil selengkapnya. Jadi persetubuhan ini dilakukan terhadap korbannya, yaitu yang masih berstatus anak di bawah umur. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur, di mana pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang dilayangkan oleh orang tua korban ke Polresta Surakarta melalui SPKT terkait dengan dugaan tindak pidana pencabulan
dan atau persetubuhan dengan anak di bawah umur, termasuk dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan alkohol atau zat aktif lainnya. Jadi kejadian dimulai pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 22.30 WIB di salah satu resto atau kafe di Kota Surakarta, Kecamatan Ngawen, Kota Surakarta, di mana tersangka menawarkan diri untuk mengantarkan korbannya ini untuk pulang ke rumahnya. Kemudian mampir ke salah satu kafe atau resto yang tuju, dan disitulah kemudian tersangka dengan janji untuk mengatasi masalah keuangan korban, termasuk terkait dengan sekolah. Kemudian tersangka menawarkan minuman keras terhadap korbannya. Seorang bocah 10 tahun ditemukan tewas dalam karung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban ternyata diperkosa dan dibunuh oleh seorang pelajar SMA yang merupakan tetangga korban. Pelaku juga sempat ikut mencari korban bersama warga. Setelah kondisi tenang, ia pun melarikan diri. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Jabar, ada Lutfi Ahmad Mauludin yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Lutfi. Ya rekan Dea. Rekan Lutfi, bagaimana kronologis kejadian ini bisa terjadi? Kronologis kejadian ini terjadi di saat korban yang berusia 10 tahun pamit kepada orang tuanya untuk mengaji di sebelum maghrib, tepatnya sekitar pukul 6 sore, yang biasanya pulang sekitar pukul 7 malam, namun saat ditunggu-tunggu anaknya tak kunjung datang, maka orang tua tersebut mencarinya ke tempat pengajian dan ternyata tak ada, lalu berinisiatif mencari kepada temannya, ternyata tak ada, lalu diumumkan dan warga berbondong-bondong mencarinya, namun saat ketemu ternyata bocah tersebut dalam keadaan tak bernyawa dan jasadnya masuk dalam karung. Iya. Ya, lalu rekan Lutfi, apa sebenarnya motif yang melatar belakangi pelajar SMA ini ya, pelakunya melakukan aksi bejat itu? Ya, ini masih duduk di bangku kelas 2 SMA dan masih di bawah umur. Motif pelaku melakukan hal tersebut karena seringnya nonton video porno dan akhirnya pelaku itu mengambil ataupun melakukan hal tersebut kepada bocah yang berusia 10 tahun dan merupakan tetangganya itu. Iya, lalu Lutfi, saat ini berarti pelaku sudah berhasil diamankan ya? Apakah juga sudah diketahui modus pelaku ini melakukan aksi sadis itu? Ya, untuk pelaku ini sudah diamankan dan modus pelaku dalam melakukan aksinya, ia membawa sebuah lakban yang berada di rumahnya dan lampu merah, lalu mengambil korban dan membawa korban ke tempat kejadian perkara di satu gubuk dan di sana pelaku melakukan aksinya mulai dari pencabulan hingga pembunuhan. Iya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Jabar, Lutfi Ahmad, dan tadi juga sudah sempat mendapatkan keterangan dari Kapolres Bandung. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Juga sehingga diumumkan dicari, kemudian ditemukan tidak jauh dari lokasi rumah korban dalam kondisi sudah meninggal, di dalam karung dengan kondisi di mulut dilakban dan tangan dilakban, serta ada luka pada jidat dan kening, luka akibat benda tubuh sesuai dengan hasil otopsinya. Kemudian pada alat kelaminnya juga ditemukan ada sperma. Dari sana kita melakukan olah TKP
memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti sehingga dapat kami simpulkan ada pelaku yang melakukan ini di sekitar tempat tersebut. Dari sana kita berhasil mengungkap ternyata pelakunya juga masih tetangganya dan anaknya kategori masih di bawah umur. Sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak dikategorikan masih anak. Sehingga tidak bisa kita tampilkan pelakunya hari ini, namun sebenarnya pelakunya sudah kita tangkap dan sudah kita proses dan tentu saja didampingi dengan Bapas. Adapun motivasi mengapa pelaku menghabisi nyawa korban adalah karena pelaku sering melihat video porno. Dalam handphone pelaku kita menemukan banyak sekali koleksi video-video tersebut, sehingga memicu pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Adapun motif mengapa menghabisi korban karena tidak ingin terungkap siapa yang melakukan kegiatan perbuatan cabul tersebut. Kami akan kembali selesai jeda berikut. Tribuners, jangan kemana-mana, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan Live Update. Kita menuju kabar berikutnya.
dari Bali. Satpol PP Kota Denpasar menggelar sidak masker di sejumlah jalan di Kelurahan Padang Sambian, Denpasar. Dalam sidak ini, satu orang pelanggar bermobil sempat mencoba kabur, di mana yang bersangkutan sempat menyeret petugas. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Putu Supartika, jurnalis Tribun Bali yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Putu. Halo Dea. Ya, rekan Putu, bisa Anda informasikan kepada kami bagaimana tadi jalannya pelaksanaan sidak masker di Denpasar hari ini? Baik, dapat saya laporkan dari Denpasar bahwa pelaksanaan sidak masker di Kota Denpasar digelar mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10, di mana dalam sidak ini terjaring sebanyak 32 orang pelanggar, di mana 15 orang didenda masing-masing Rp100.000 karena tidak menggunakan masker, sedangkan 17 orang lainnya diberikan pembinaan berupa sanksi administrasi. Tadi ada yang sedikit unik dalam sidak ini, di mana ada salah satu pelanggar yang mencoba melarikan diri, di mana pelanggar ini naik mobil dan menyeret petugas hingga beberapa meter, tapi akhirnya pelanggar tersebut bisa diamankan oleh petugas, dan karena pelanggar tersebut menggunakan masker, maka yang bersangkutan tidak didenda, hanya diberikan sanksi administrasi dan diberikan peringatan karena dianggap melawan petugas. Demikian untuk sidak masker ini digelar setiap hari, walaupun Denpasar saat ini sudah PPKM level 2, namun ini untuk mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker atau menerapkan protokol kesehatan. Demikian ya. Ya, lalu berdasarkan pantauan Anda tadi, bagaimana bisa Anda gambarkan ketaatan penggunaan masker di Denpasar saat ini? Oke, dapat saya laporkan bahwa penggunaan ketaatan masyarakat dalam menggunakan masker belakangan ini mulai kendor. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan level PPKM dari kemarin sempat level 4 jadi level 3, kemudian menjadi level 2, dan masyarakat menurut Kasatpol PP Kota Denpasar Dewo Gedeanem Sayoga bahwa masyarakat mulai lengah dan mulai mengatakan bahwa mereka sudah divaksin, terus mereka hanya pergi dengan jarak yang dekat sehingga mereka seakan-akan mengabaikan protokol kesehatan ini sendiri. Bahkan sempat beberapa hari yang lalu pelanggar masker di Kota Denpasar hanya dalam waktu 2 jam mencapai 54 orang, dan belakangan pelanggar masker berkisar antara 30-an orang. Demikian ya. Ya, terakhir rekan Putu, bisa Anda informasikan kepada kami perkembangan terkini kasus positif COVID-19 di Denpasar sendiri? Baik Dea, untuk kasus positif COVID-19 di Kota Denpasar saat ini sudah mengalami penurunan, di mana positif harian untuk di Kota Denpasar rata-rata di bawah 10, biasanya ada 3 sampai 4 orang. Selain itu untuk 43 desa maupun kelurahan yang ada di Kota Denpasar saat ini berstatus zona hijau dengan kasus mulai dari 0 sampai 2 kasus. Untuk kesembuhan di Kota Denpasar juga sudah mencapai 97%. Selain itu untuk kasus aktif saat ini masih 0,21%. Sehingga untuk bor COVID yang ada di RSUP Sanglah yang khusus untuk Kota Denpasar saat ini nihil atau tidak merawat pasien, hanya saja pasien yang positif COVID-19 saat ini ditempatkan di rumah singgah dengan bornya yang juga cukup rendah, hanya 20%-an. Itu yang bisa saya laporkan ya. Baik, terima kasih rekan Putu Supartika untuk laporan Anda langsung dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Air bercampur lumpur merendam ratusan rumah penduduk 3 desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga memilih meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi. Mereka takut dengan air bah yang dapat memicu terjadinya banjir bandang. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Calik Mawardi, wartawan dari Tribun Timur yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Calik. Halo Dea. Rekan Calik, bisa Anda informasikan apa sebenarnya penyebab dari banjir ini terjadi? Jadi pada malam kemarin terjadi banjir di 3 desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Desa Lengkong, Desa Raja, dan Desa Putih. Penyebab banjir sendiri akibat hujan deras di wilayah hulu atau di pegunungan Bua ataupun di pegunungan Basem Utara. Selain itu, banjir juga disebabkan adanya
tanggul yang jebol di Desa Putih. Itu ya. Ya, lalu berdasarkan pantauan Anda, apa dampak yang ditimbulkan dari banjir yang melanda Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu ini? Jadi dampak yang diakibatkan adalah terendamnya ratusan rumah penduduk di 3 desa. Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah juga terendam, juga jalan umum dan ratusan hektar lahan persawahan milik warga. Kejadian ini mengakibatkan ribuan orang memilih mengungsi pada malam tadi karena ketinggian air sudah mencapai lutut orang dewasa. Bahkan di beberapa titik ketinggian air mencapai 1 meter. Gitu ya. Iya, rekan Charlie, bisa Anda laporkan bagaimana untuk kondisi saat ini di sana? Kondisi saat ini air sudah surut, sementara warga yang sebelumnya mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Dan pada siang tadi, dari pantauan saya, sebagian besar warga yang rumahnya terendam melakukan membersihkan rumah mereka, kemudian menjemur perabot seperti kursi maupun tempat tidur. Itu dia. Ya, baik, terima kasih rekan Calik Mawardi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sosok Praiselia Rebecca Dalensang STP atau akrab disapa Prai belakangan ini menjadi viral di dunia maya dan juga di masyarakat Kelurahan Wangurer Timur, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Hal ini lantaran Lurah Prai tercatat sebagai lurah termuda di antaranya 69 lurah di Bitung dan juga seprovinsi Sulut bahkan hingga Indonesia. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun Timur, ada rekan Christian Wayongkere yang siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Christian. Selamat sore rekan Dea dan Tribun News, Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, rekan Christian, silakan dengan informasi Anda bagaimana dengan keberadaan lurah termuda di Kota Bitung ini, bisa Anda jelaskan? Ya, jadi ternyata di Kota Bitung memiliki seorang aparatur sipil negara yang dipercayakan menjadi pelaksana tugas Lurah Wangurer Timur, Kecamatan Malidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, bernama Praiselia Rebecca Dalensang, SSTP, jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, yang lulus pada tahun 2019, rekan Dea. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari Lurah Prai ini dengan kepercayaan sebagai lurah termuda, dipercayai sebagai lurah termuda? Ya, Lurah Prai begitu sapaannya dilantik oleh Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar pada Selasa 9 November 2011. Awalnya merasa tidak percaya dan kaget, terkejut ketika diberi kepercayaan oleh duet pemimpin yang ada di Kota Bitung, yaitu Moritz Matiri Wali Kota dan Hengki Honandar Wakil Wali Kota. Dan kepercayaan dan tanggung jawab yang sudah diberikan ke Prai sebagai Lurah Wangurer Timur tengah diembannya hampir 3 minggu pasca dilantik oleh Wakil Wali Kota Bitung dan mulai diperhadapkan dengan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang ada di kelurahan. Rekan Dea. Ya, rekan Christian, informasinya juga Lurah Prai ini sudah menjabat ya hampir 3 pekan ini. Apa saja yang sudah dilakukannya? Jadi dari wawancara eksklusif kami dengan lurah termuda di Kota Bitung maupun Sulawesi Utara, bahkan terinformasi di Indonesia, nanti kami akan cross check apakah memang termuda se-Indonesia untuk jabatan lurah, sudah melaksanakan sejumlah tugas, di mana 2 hari setelah mengemban tugas tersebut, dia sudah turun ke masyarakat menghadiri kegiatan-kegiatan kemasyarakatan baik suka maupun duka, dan direspon dengan sangat antusias oleh masyarakat karena sebagai lurah termuda dan juga perempuan yang memiliki wajah yang cantik dan bermasyarakat ini
langsung direspon dengan antusias oleh masyarakat, dibuktikan dengan meminta foto bersama maupun membantu dalam setiap tugas tanggung jawab setiap hari, dan juga saat ini diperhadapkan dengan menunggu hasil penilaian lomba tertib administrasi PKK sekelurahan di Provinsi Sulawesi Utara, di mana Kelurahan Wangurer Timur ini menjadi juara pertama di tingkat kota, itu Kota Bitung, dan menjadi utusan Kota Bitung di tingkat provinsi. Dan juga di kesempatan wawancara dengan Tribun Manado, Lurah Prey juga akan fokus terhadap program pemerintah pusat, yaitu vaksinasi COVID-19. Rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Christian juga sudah melakukan wawancara bersama Lurah Wangurer Timur, Priscilia Rebecca Dalenseng. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Baik, pertama kali saya ditempatkan di sini, saya dipercayakan, saya sangat bersyukur mendapat kepercayaan dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang mempercayakan saya menempati Kelurahan Wangurer Timur sebagai pelaksana tugas. Walaupun umur saya masih muda dan banyak lagi senior-senior saya dalam birokrat yang mungkin lebih berpengalaman, namun kepercayaan ini sungguh sangat berharga dan saya akan berusaha memaksimalkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pelaksana tugas lurah di tempat ini. Pertama kali saya terjun langsung ke masyarakat, waktu itu hari kedua setelah saya dilantik, waktu itu ada acara, ada duka di dekat kantor lurah juga. Saya mengunjungi, saya hadir turut mengikuti setiap kegiatan tersebut dan saya disambut dengan hangat oleh masyarakat di tempat itu sampai saya diajak foto-foto, antusias terhadap lurah di tempat itu sungguh tidak bisa saya dapatkan di tempat lain, di jabatan lain mungkin, namun hanya saya dapatkan di sementara saya menjabat sebagai PLT Lurah. Saya sangat senang, saya disambut dengan baik di tempat itu. Ya, jadi ini kita masih menunggu penilaian, kita masih menunggu pengumuman untuk pemenang lomba tertib administrasi PKK Kelurahan se-Provinsi Sulawesi Utara, karena waktu beberapa saat yang lalu kelurahan kami mendapat juara 1 di tingkat kota dan mewakili diutus dari Bitung mewakili untuk di tingkat provinsi, dan kita masih sama-sama menunggu untuk hasil yang rencana. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami tidak lelahnya kembali selalu mengingatkan Anda untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa Tribuners untuk saksikan live update esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.